Sehingga ketika Allah mensifati orang baik itu siapa? Allah mensifatinya sederhana. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang kepinginannya itu yang memberi. Itu dulu zaman Nabi, pas perang Khandaq, pas perang Tabuk, pas beberapa perang. Itu orang yang paling miskin pun turun. Sampai orang-orang munafik mencibir, innallaha ta'ala la ghaniyun an shadaqati hadza. Allah tidak butuh sedekah hanya 1 kilo. Tapi coba efeknya dari sedekah 1 kilo itu tadi, misalnya orang miskin yang perang 3.000, itu semuanya memakan uangnya sendiri setidaknya enggak jadi beban negara. Terus mentalnya itu patriotik. Dari mental patriotik itu ketemu Belanda kayak apa, mereka bisa makan apa saja. Mulai ares gedang, mulai apa saja, yang penting halal. Karena mentalnya dari awal heroik. Tapi andaikan mereka mentalnya tomak, mungkin sudah mati. Karena, wah nunggu negara ngasih makan, proposal dulu, sedang mati. Tapi orang dulu enggak, karena heroik, inginnya memberi, sehingga bisa mendapatkan solusinya sendiri. Ini solusi yang saya tawarkan, sebetulnya ini mudawwan. Artinya mudawwan itu ada di beberapa kitab, lihat di beberapa tafsir, istilah perang Dhatil Usrah, perang Tabuk, atau perang apa saja, itu memang zaman itu susah sekali. Itu menjadi solusi utama adalah setiap orang ingin bermental patriotik. Nah, kalau sudah orang bermental patriotik itu gampang, ukur apa saja itu gampang. Karena tadi dari 3.000 atau 1.000 atau apa saja pasukan, sampai ada yang urun tadi beras 1 kilo, tapi 1 kilo itu menjadi satu watak, satu karakter bahwa bangsa ini inginnya memberi sama negara, sehingga negara ini mudah merdeka. Coba kalau semua orang miskin zaman itu bermental ingin mendapat, ribut proposal, nyalakan ini, enggak didata miskin tersinggung, kan capek. Jadi ini memang zaman akhir ya, agak aneh, orang enggak didata miskin itu tersinggung. Kalau besanan nyari yang kaya, tapi kalau ada sumbangan nyari sebagai yang miskin. Jadi kalau tanya solusi khas ulama, kita belajar dari perang Dhatil Usrah. Itu orang yang miskin semuanya urun. Nah, barokahnya urun itu kemudian mereka bermental patriotik. Barokahnya patriotik, yang kaya, yang miskin, yang pinter semuanya berkontribusi untuk menyumbang negara. Akhirnya negara ini bisa merdeka sebelum terbentuk TNI, sebelum terbentuk Polri. Karena tadi keinginan memberi, keinginan patriotik. Sehingga cerita buyut-buyut saya ketika Belanda atau apa Jepang, itu yang dicari di geladak saya itu ya kitab. Karena kitab ini dianggap sumber inspirasi mereka melawan Belanda. Dulu kita tahu masyarakat kita itu kalau ngerti Belanda itu dipanggil Doro, wis penjajah jadi diundang Doro. Itu kan terlalu dulu. Sehingga orang Arab itu kadang agak dengan tanda kutip mencibir kita. Kalau bahasakan negara jajahan itu mustakmarin. Negara yang perlu rame, karena cara berpikir masih terbelakang. Wong penjajah kok dipanggil Doro. Terus ketika beberapa kiai melihat Belanda baik karena di alun-alun dikasih masjid gini-gini, sudah tidak berotak karena anggap Hindia Belanda itu baik. Baru ketika era beberapa ulama, ada Mbah Hashim, ada Mbah Hasbuh, tadi kata beliau Dwi Tunggal tadi, terus ada fatwa resolusi jihad, sehingga mereka baru sadar bahwa Belanda itu ancaman. Kayak apa pentingnya ilmu, kayak apa pentingnya fikih. Karena di fikih jelas, jihad untuk melawan penjajah itu fardu kifayah. Tapi jika musuh kadung ada di kita, maka itu fardu ain. Tidak lagi ada prasyarat harus lelaki, harus merdeka, enggak, perempuan pun harus terlibat. Sehingga kita punya pahlawan kayak Cut Nyadin, beberapa daerah Kartini. Itu ada di khazanah kitab-kitab fikih kita. Jadi kita tidak pernah kehilangan khazanah untuk menjawab muskilatus zaman, untuk menjawab problem-problem zaman. Tapi yang penting kita selalu ngaji, selalu belajar. Saya adalah orang yang sebetulnya tidak pernah ingin terkenal karena saya itu suka belajar. Cuma saya bikin pengecualian, mau diundang kalau pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ini agak musibah bagi saya karena harusnya kiai itu ya dihormati, tapi gara-gara kalah sepuh digawe kongkonan. Saya ini kemana-mana digawe kongkonan. Jadi gayanya nasihati, tapi aslinya diperintah. Jadi tidak ada kerennya sama sekali. Saya di mana-mana posisinya al-ma'mur, diperintah. Tapi saya senang karena ilmu itu butuh konsensus. Andai kan saya tidak pernah ngaji di depan Mbah Mun, di depan bapak, di depan guru-guru, maka mungkin saya tidak pede atas bacaan yang saya baca. Karena saya tidak tahu ini benar apa enggak.